Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabar Ananda di pagi hari ini? Apa harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat ya dalam mengikuti pembelajaran online kita setiap harinya. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah, kita melanjutkan pembelajaran kita di hari ini di pembelajaran keempat, subtema 4, tema 6. Di sekolah Siti banyak terdapat tanaman kaktus. Tanaman kaktus ditanam di dalam pot. Tanaman kaktus membutuhkan sedikit air untuk tumbuh. Siti bertugas menyiram kaktus 3 hari sekali. Nah, kali ini ya, Siti melihat dia di tanaman di halaman sekolahnya ya. Di situ terdapat banyak tumbuhan tanaman kaktus. Nah, untuk tanaman kaktus ini sendiri ya tidak membutuhkan banyak air. Jadi dia bisa bertahan hidup ya walaupun dalam kondisi kekurangan air. Jadi kaktus ini tidak perlu disiram setiap hari ya. Dia boleh disiram 3 hari itu sekali saja ya karena dia tidak membutuhkan banyak air. Nah, mari kita baca teks berikut. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiram setiap 3 hari sekali. Nah, jadi ada banyak ya macam tanaman hias itu. Nah, salah satunya yang kita pembelajarin hari ini yaitu adalah tanaman kaktus. Tanaman kaktus sendiri ya bisa atau biasa tumbuh itu di daerah yang kering seperti gurun ya, karena dia tidak membutuhkan banyak air. Daun kaktus itu biasanya berduri ya, dia dapat menyimpan cadangan air itu di dalam batangnya. Jadi tidak perlu disiram tiap hari, dia cukup disiram 3 hari itu sekali saja. Dan di sekolah, Siti bertugas menyiramnya ya setiap 3 hari sekali. Nah, bersama dengan orang tuamu, susunlah kalimat tanya berikut. Kemudian, jawablah sesuai bacaan di atas. Nah, jadi ada bacaan yang kita baca bersama-sama tadi. Jawab ya, pertama susun dulu kalimat ini, lalu jawab sesuai dengan teks yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Pilihlah kata tanya sebagai awal kata pada kalimat. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. Gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Contoh, perhatikan contohnya. Di sini ada kata kalimat yang belum tersusun. Di sini ada membawa, siapa, dalam pot, tanaman kaktus, yang. Nah, mari kita susun sekarang. Diawali dengan kata tanya. Kata tanyanya di sini adalah siapa. Siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Ini seharusnya diberi akhiran tanda tanya. Jawabannya adalah Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Nah, ini sesuai dengan teks bacaan yang kita baca bersama-sama tadi. Nah, sekarang di sini ada 5 ya pertanyaan. Pertama, kalian susun dulu kalimat tanyanya ya, dimulai dengan kata tanya terlebih dahulu. Lalu setelah disusun, jawablah pertanyaan itu sesuai dengan jawaban yang ada di teks bacaan yang kita baca bersama-sama tadi. Jangan lupa ditulis dengan huruf tegak bersambung. Dan di akhir kalimatnya diakhiri dengan tanda tanya. Kita akan melanjutkan kegiatan membuat bunga pada pembelajaran sebelumnya. Setelah membuat bunga, ayo kita tambahkan tangkai daunnya. Tentukan bahan untuk membuat tangkainya, misalnya dari sedotan minuman, pasangkan bunga yang sudah kamu buat pada tangkainya. Contoh karya yang sudah jadi, ini adalah contoh karyanya. Nah, kemarin kita bersama-sama ya sudah melihat bagaimana cara pembuatan bunga menggunakan kertas ataupun menggunakan kemarin plastik ya. Nah, sekarang kita tambahkan dengan tangkainya. Tangkainya sendiri bisa dibuat dengan menggunakan sedotan ya.
Sedotan plastik itu bisa dibuat menjadi tangkainya dengan cara dilem atau tinggal dimasukkan ke dalam lubangnya. Tanaman hias ditanam di dalam pot. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atap teras rumah. Supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu. Ada pot yang beratnya 5 ons, ada pot yang beratnya 2 ons. Ini adalah pot bunga yang dimiliki ibu. Ya, ibu ingin menggantungnya. Ya, sebelum menggantung dia menimbang terlebih dahulu. Ada yang beratnya 5 ons dan ada yang 2 ons. Nah, sekarang berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pada gambar yang sudah ada di sini. Nah, untuk gambarnya ini, kalian bisa lihat panduannya menggunakan gambar yang sebelumnya. Ingat, untuk satu tanaman hias, ya kaktus ini, satu pot ini, yaitu 5 ons. Nah, jika di sini terdapat 5, berarti berapa ons semuanya, tulis di sini. Lalu ini samakan juga dengan yang sebelumnya tadi pada gambar, bahwa satu pot kecil ini berukuran 2 ons. Ya, beratnya 2 ons. Nah, di sini juga ada 5. Nah, berapa ons total semua potnya ini, tulis di sini. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau jangan-jangan ukurannya sama dengan. Nah, kerjakan di buku latihan kalian. Nah, sekarang warnai lambang dengan warna biru ya, ataupun senyum ini jika pernyataan sesuai denganmu. Warnai lambang dengan tanda tidak tersenyum jika pernyataan tidak sesuai. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Ya, kalian baca terlebih dahulu, warnai jika itu sesuai dengan kalian. Misalnya, saya dapat menyusun kalimat dengan baik. Saya dapat menyusun kalimat tanya dengan baik. Nah, jika kalian dapat menyusunnya dengan baik, kalian warnain. Ya, misalnya diwarnain yang bagian daerah senyum. Jika tidak, warnain dengan di daerah kolom yang tidak tersenyum ini. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya tadi dikerjakan dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Usahakan mengerjakan dengan tepat waktu. Ya, mintalah bimbingan dengan orang tua kalian. Baiklah, jangan lupa di setiap lembar tugasnya diberikan nama, hari, dan tanggalnya untuk memudahkan pada saat mengoreksinya nanti. Baiklah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, rajin-rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga kesehatan tubuh kalian. Semoga kita semua terhindar dari wabah penyakit ini. Dan semoga kita dapat segera bertemu di sekolah dan melakukan aktivitas seperti sedia kala. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.